Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat setelah Umar bin Khattab memergoki adik kandungnya sedang membaca surat Toha bersama suaminya, kemudian Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah yang sedang berada di tengah-tengah para sahabatnya di Darul Arqam di sofa. Para sahabatnya yang kala itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bersiap-siap menghadang Umar bin Khattab demi melindungi Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka tahu mungkin mereka bukanlah tandingan Umar bin Khattab untuk bertarung. Di saat yang sama hanya ada satu lawan dari kaum muslimin yang cukup seimbang dan mampu menandingi kemampuan Umar bin Khattab dalam bertarung, yaitu seorang lelaki gagah berani yang mendapat gelar singa Allah, Hamzah bin Abdul Muthalib, atau paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Tanpa basa-basi, Hamzah bertanya kepada Umar dengan pedang di tangannya, "Wahai Umar, adakah keperluan yang membuatmu datang ke tempat ini? Sungguh, jika engkau berniat untuk mencelakai Rasulullah, saya bersumpah akan memenggal kepalamu dengan pedangmu sendiri." Layaknya seekor singa yang sedang merasa terancam, hingga gertakan yang luar biasa seketika keluar dari mulut Hamzah karena tahu betul kebengisan seorang Umar. Tidak terbayangkan sebelumnya bahwa Umar bin Khattab tanpa ada sedikit pun keraguan, beliau menjawab, "Kedatangan saya hendak beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, serta kepada segala yang datang dari Allah." Merasa yakin terhadap jawaban yang terlontar dari mulut Umar, kemudian dia dipertemukan dengan Rasulullah dan mengikrarkan kalimat syahadat di hadapan beliau. Setelah dirinya menjadi muslim, lalu apa langkah selanjutnya? Apakah dia diam-diam saja seperti tidak pernah terjadi apa-apa, ataukah dia perlu melakukan tindakan yang dianggap perlu? Disinilah kisah seru ini dimulai. Umar bin Khattab bukan tipikal lelaki pasif. Dia selalu ingin melakukan sesuatu. Kini sikap Umar telah dipengaruhi Islam yang begitu kuat. Langkah pertama yang akan diambil Umar adalah mengumumkan keislamannya kepada seluruh kaum Quraisy. "Saya sekarang sudah muslim," begitu tekadnya. Maka berceritalah Umar bin Khattab, "Saya teringat betapa kerasnya penduduk Mekah memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum saya datang kepadanya dan menyatakan saya telah menganut Islam. Pagi keesokan harinya saya datang mengetuk pintu rumah Abu Jahal. Ia membukakan pintu seraya berkata, 'Selamat datang kemenakanku, ada apa?' Aku menjawab, 'Aku datang untuk memberitahukan kepada engkau bahwa aku sudah beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya Muhammad, dan aku percaya akan segala yang dibawanya.' Kemudian dia membanting pintu di depanku sambil berkata, 'Sial kau, dan berita celaka yang kau bawa.' Selanjutnya Umar memutuskan untuk mendeklarasikan dirinya kepada khalayak ramai. Abdullah bin Umar yang ketika bapaknya masuk Islam masih anak-anak tetapi sudah mengerti apa yang dilihatnya, bercerita mengenai keinginan ayahnya itu untuk mengumumkan keislamannya. Umar menyadari bahwa tindakannya itu berarti menentang kaum kafir Quraisy. Tetapi inilah Umar, dia tidak peduli soal itu. Selanjutnya Umar mencari figur yang tepat untuk mengumumkan keislamannya itu kepada khalayak ramai. Orang yang dianggap pas adalah Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Pagi itu Umar bin Khattab pergi menemui Jamil dan mengatakan kepadanya, 'Anda tahu wahai Jamil, bahwa saya sudah menjadi muslim dan sudah menganut agama Muhammad.' Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia langsung berdiri pergi menuju Ka'bah yang pada saat itu banyak kaum Quraisy berkumpul di sana. Umar mengikuti Jamil. Ketika sudah berada di depan pintu Ka'bah, Jamil berteriak sekuat-kuatnya,
"Wahai Quraisy, ketahuilah bahwa Umar bin Khattab sudah menyimpang meninggalkan agama leluhurnya." Umar yang ada di belakangnya pun berteriak tak kalah lantang, "Bohong! Tetapi saya sudah masuk Islam dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad hamba dan Rasul-Nya." Pada saat itu juga orang-orang mulai gaduh. Mereka mencaci Umar bin Khattab. Selanjutnya mereka mulai saling serang hingga sampai matahari sudah mulai meninggi. Setelah mulai merasa letih, Umar duduk. Ketika orang-orang Quraisy berdiri mengepungnya, Umar berkata, "Lakukanlah sekehendak kalian. Saya bersumpah, kalau kami sudah mencapai 300 orang, akan kami tinggalkan semua ini untuk kalian, atau kalian yang akan kami paksa meninggalkan tempat ini." Dan kejadian itu pun terus berulang hingga beberapa hari. Hingga sampai hari keempat, akhirnya orang-orang mulai enggan untuk kembali bertarung dengan Umar ketika beliau sedang berteriak tentang kesaksiannya atas keislaman beliau dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwa Umar pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bukankah hidup dan mati kita dalam kebenaran?" Rasulullah menjawab, "Memang benar, demi Allah hidup dan mati kalian dalam kebenaran. Kalau begitu, mengapa kita sembunyi-sembunyi? Demi yang mengutus Anda demi kebenaran, kita harus keluar," sahut Umar lagi. Tak lama Nabi pun keluar dalam dua rombongan. Dalam rombongan yang satu ada Umar bin Khattab, dan dalam rombongan yang kedua ada Hamzah bin Abdul Muthalib. Keduanya merupakan lambang keperkasaan. Tatkala memasuki masjid, kaum kafir Quraisy hanya melihat dengan wajah yang sendu. Mereka yang beringas ataupun yang bijak, tak ada yang berani mendekati kedua rombongan yang di dalamnya ada dua tokoh itu. Umar sudah menerima Islam, dan semua orang harus tahu bahwa dia sudah menganut Islam. Siapa saja boleh marah kepadanya, terserah siapa saja boleh memeranginya kalau mau. Siapa saja, biar mereka yang berkumpul di tempat-tempat pertemuan mereka di sekitar Ka'bah berkomplot melawan dan memusuhinya. Biar dia sampai merasa letih, ancamannya terhadap mereka tak akan berkurang, dan ia akan berterus terang kepada mereka bahwa dia akan menghadapi mereka. Umar menegaskan kaum muslimin, bila mana sudah mencapai jumlah 300 orang, perang akan pecah sampai mereka dapat mengusir kaum musyrik dari Mekah atau mereka yang diusir oleh kaum musyrikin. Walaupun dia sudah tahu bahwa Abu Jahal adalah orang yang beringas dan kejam, ia tak akan pernah mundur. Ia akan mendatanginya dan akan mengetuk pintu rumahnya serta menyatakan kepadanya bahwa dia sudah menerima Islam. Umar adalah lelaki yang kuat dan percaya pada kekuatan. Dia masih muda, pemberani, terbuka, tak gentar bertarung dan tak pernah takut kepada siapapun. Oleh karena itu, tak perlu dia sembunyi-sembunyi seperti muslimin yang lain. Bahkan dia berani bersumpah akan bersembahyang di Ka'bah, yaitu setelah dulu mereka sholat dengan sembunyi-sembunyi di celah-celah pegunungan di sekitar Mekah. Mengenai hal ini, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Islamnya Umar adalah sebuah pembebasan, hijrahnya Umar adalah kemenangan, dan kepemimpinannya adalah suatu rahmat. Sebelum Umar memeluk Islam, kami tak dapat sholat di Ka'bah. Setelah dia menjadi muslim, diperanginya mereka sampai mereka membiarkan kami, maka kami pun dapat melakukan sholat." Dia juga berkata, "Sejak Umar bergabung ke dalam Islam, kita merasa mempunyai harga diri." Menurut beberapa sumber dari Suhaib bin Sinan, ia berkata, "Sejak Umar menganut Islam, Islam tampil ke depan dan berdakwah terang-terangan.
Kami duduk di sekitar Ka'bah dalam lingkaran-lingkaran dan kami pun tawaf di Ka'bah. Kami berlaku adil terhadap orang yang dulu memperlakukan kami dengan kasar. Dan kini gayung bersambut, kata berjawab. Sebenarnya Umar tidak puas sebelum ia dapat melawan kafir Quraisy supaya haknya dan hak saudara-saudaranya kaum muslimin sama dengan hak yang lain di Ka'bah dan dalam melaksanakan sholat di sekelilingnya. Sementara dalam perjuangannya, dia melihat Hamzah bin Abdul Muthalib juga melakukan perjuangan yang sama. Ia dan Hamzah serta kaum muslimin yang lain sekarang dapat bersikap positif. Yang dulu tak pernah mereka lakukan, sikap memperjuangkan hak-hak kaum muslimin seperti hak-hak yang ada pada Quraisy. Juga agar mereka mendapat kebebasan berdakwah agama. Sebab baik kaum Quraisy atau yang lain tidak boleh ada yang menghalangi. Dengan terus mengikuti turunnya wahyu yang datang dari Allah, imannya bertambah kokoh. Ia bertambah cermat dengan disiplin yang tinggi disertai wawasannya yang tepat setelah dia berada di dekat Nabi. Ia mendapat tempat di hati Rasulullah untuk kemudian menjadi seorang sahabat Rasulullah, kemudian menjadi sahabat Abu Bakar pada masanya itu. Dan dalam sejarah Islam pengaruhnya yang begitu besar sehingga namanya merupakan lambang kekuatan, keadilan, kasih sayang dan kebaktian sekaligus. Zaman kepemimpinan Umar merupakan zaman yang terbesar dalam sejarah kedaulatan Islam, bahkan dalam sejarah peradaban umat manusia. Wallahu a'lam bishawab.